Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam dengan materi ke-12, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Adapun subtema yang akan kita bahas untuk hari ini adalah mengenai keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini mengenai kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam dengan memulai yang pertama, yaitu dari keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud untuk pindah ke Palestina bersama dengan istrinya. Istrinya ini bernama Hajar. Karena mereka sudah sangat lama tidak memiliki anak, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan karunia seorang anak. Berkat doa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ismail. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah dengan membawa istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang bernama Ismail tanpa tujuan tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah dan ia percaya bahwa Allah akan memberikan petunjuk atau arah kepada hewan yang ditungganginya. Nah, setelah berminggu-minggu dalam perjalanan, akhirnya tibalah mereka di suatu kota yang bernama Kota Mekah. Nah, kota inilah yang menjadi tempat di mana Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang hingga saat ini, kota Mekah atau Ka'bah tersebut menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam dari berbagai penjuru di dunia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai kisah di mana Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya ditinggalkan di tempat yang gersang. Lelah masih belum hilang karena mereka telah melakukan perjalanan berminggu-minggu tanpa adanya arah dan tujuan. Namun, perintah Allah Subhanahu wa taala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana perintahnya adalah bahwa Hajar atau istrinya dan anaknya yang bernama Ismail itu harus ditinggalkan di Mekah. Padahal tempat itu sangat gersang. Tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar pun berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang dan tidak mungkin menelantarkan kalian." Selanjutnya yaitu peristiwa yang keempat, peristiwa munculnya air Zam-Zam. Hajar pun mematuhi perintah Nabi Ibrahim alaihissalam di mana dia harus ditinggalkan bersama anaknya di suatu tempat yang gersang. Ia makan dan minum dari bekal dan sisa air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, ia pun mulai kebingungan karena persediaan bekal makanan dan minumannya sudah mulai menipis. Nah, Hajar pun mulai kebingungan karena stok persediaan makanan dan minumannya mulai habis.
Ia semakin kebingungan ketika mendengar suara tangisan anaknya, yaitu Ismail alaihissalam yang sudah mulai kehausan. Karena ia semakin kebingungan mendengarkan tangisan anaknya, ia pun mulai melirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari makanan dan minuman. Ia berlari menuju Bukit Safa dengan harapan ia akan menemukan air ataupun makanan. Namun di sana tidak ada satupun. Akhirnya ia pun berlari sampai di suatu tempat yang bernama Marwah. Di tempat itu juga sama, tidak ada makanan ataupun minuman di sana. Nah, Hajar melakukan bolak-balik dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa ini yang menjadi asal muasal terjadinya sa'i dalam ibadah haji. Diriwayatkan bahwa Hajar sudah dalam keadaan lelah dan keadaan yang tidak berdaya, sehingga dia pun hampir putus asa. Namun, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Keluarlah mata air yang dinamakan mata air Zam-Zam. Nah, mata air itu dapat memenuhi keperluan atau kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya yaitu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail pun berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri itu dikenal sebagai makam Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala. Untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Terakhir yaitu mengenai pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya diuji ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi bahwa dia harus menyembelih anaknya sendiri. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan mengenai isi dari mimpinya tersebut kepada anaknya. Karena Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat kepada perintah Allah, dia pun menjawab, "Ya, silahkan ayahku, jika memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kulakukan." Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam menjadi seekor kambing. Nah, peristiwa inilah yang menjadi asal muasal terjadinya ibadah kurban yang selalu kita lakukan atau umat Islam lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.